Halo semua, kali ini Nan Besar akan mereview atau menceritakan alur cerita dari film yang bergenre action dan crime. Film ini berjudul The Prisoner. Dari judulnya saja sudah terlihat bahwa ini akan menjadikan penjara sebagai latar utama film ini. Di penjara, siapa yang paling pantas menjadi yang terkuat dan memegang kekuasaan paling besar di dalam jeruji. Tapi, tak hanya itu dalam film ini. Film ini juga akan menceritakan tentang pembalasan dendam atas kematian orang tercinta. Film dari negeri ginseng ini akan bercerita tentang seorang detektif bernama Shin Suk-do yang mencoba balas dendam karena kekasihnya yang telah dibunuh seseorang. Lalu bagaimana kira-kira perjalanan berat Shin Suk-do dalam pembalasan dendamnya? Oke, mari kita mulai saja ceritanya. Sebelumnya, akan saya perkenalkan dulu tokoh utama dari film ini. Dia bernama Shin Suk-do, detektif handal yang kekasihnya telah dibunuh dan mencoba mencari siapa sebenarnya yang membunuh kekasihnya tersebut. Film dimulai dengan seorang laki-laki gendut yang lari tanpa menggunakan celana. Ia memegang celana dan sepatunya di tangannya. Dia terlihat seperti ketakutan karena dikejar seseorang. Ternyata orang itu dikejar oleh Shin Suk-do. Shin Suk-do yang berhasil menangkap orang gendut tersebut, kemudian memborgol tangan orang tersebut dengan tangan kiri miliknya. Sedangkan tangan kanan milik Shin Suk-do memegang batu besar. Batu besar tersebut dipukulkan ke kepala Shin Suk-do sendiri dan menggunakan itu sebagai tuduhan bahwa ketika Shin Suk-do menangkap orang gendut tersebut, dia memukul Shin Suk-do dengan batu dan Shin Suk-do hanya membela diri. Kemudian Shin Suk-do menembak orang gendut tersebut. Dor. Shin Suk-do lalu dijebloskan ke penjara dengan tuduhan penyerangan karena kelelehan dan dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Dianggap menggunakan otoritas sebagai kepentingan balas dendam pribadi. Sampailah Shin Suk-do di penjara, yang langsung digebukin oleh para sipir penjara. Orang ini adalah kapten sipir. Menurut dia, apapun kejahatan Shin Suk-do, dia harus mematuhi hukum yang berlaku di penjara. Dan kata-kata yang terucap dari kapten sipir adalah hukum. Setelah itu, Shin Suk-do kembali digebukin para sipir. Film berlanjut. Ketika di lapangan, terdapat 2 orang yang beradu mulut dan segerombolan orang yang melihat mereka. Mereka menggunakan pakaian penjara yang berbeda, berwarna oranye. Sedangkan Shin Suk-do dan yang lainnya menggunakan warna biru. Kedua orang tersebut hampir berantem tapi dipisah oleh para sipir. Yang kemudian mengatakan bahwa jika mereka bertarung di luar arena, mereka bakal didiskualifikasi. Saat mereka semua mau kembali ke sel tahanan, tiba-tiba Shin Suk-do menyerang salah satu tahanan yang menggunakan warna oranye dengan batu besar. Dan setelah itu, segera menghajar orang tersebut. Melihat hal itu, para sipir langsung mencoba memisahkan mereka. Namun sedikit terlambat karena Shin Suk-do sudah mematahkan tangan kanan orang yang berbaju oranye tersebut. Ini adalah orang yang paling berkuasa di penjara tersebut. Dia adalah direktur penjara atau bisa dibilang kepala penjara. Dialah yang membuka bisnis haram dengan membuka turnamen antar narapidana. Lalu akan ditayangkan secara live dan orang yang menonton bisa memasang taruhan untuk siapa yang akan menang. Di sisi lain, Shin Suk-do yang menyerang narapidana berbaju oranye di bawah sipir dan kapten sipir datang. Ternyata alasan Shin Suk-do menyerang narapidana berbaju oranye adalah untuk menggantikannya masuk ke arena pertarungan. Orang-orang dengan baju oranye tersebut adalah orang yang ikut serta dalam pertarungan dalam penjara. Akhirnya Shin Suk-do dipindahkan ke sel khusus para petarung. Dia dipindahkan ke sebelah sel Lee In-gi, orang yang dianggap paling kuat di penjara tersebut. Bahkan direktur atau kepala penjara takut terhadapnya. Menurut sipir yang mengantar Shin Suk-do ke sel khususnya itu, Shin Suk-do bisa saja mati sebelum dia melawan sang raja Lee In-gi. Lee In-gi kembali ke selnya setelah dia menemui direktur dengan santainya. Saat baru sampai di selnya, dia diteriaki oleh Shin Suk-do. Sel milik Lee In-gi tidak dikunci dan Lee In-gi bebas keluar masuk sel semaunya. Dia keluar sel dan menemui Shin Suk-do. Ternyata Lee In-gi ini adalah orang yang dicari Shin Suk-do selama ini.
orang yang ingin dia bunuh untuk membalaskan dendamnya. Bahkan Shin Suk-do langsung ingin menghajar Lee In-gi, tapi tidak bisa karena terhalang jeruji sel. Pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya dimulai. Namun sebelum baku hantam, akan saya perkenalkan dulu para petarung yang nanti akan baku hantam. Petarung yang pertama ada Ma Gang-do. Ma Gang-do adalah seorang kapten dari Golden Gate yang memiliki tato hampir di seluruh tubuhnya. Ia dihukum 12 tahun penjara karena kekerasan hingga pembunuhan. Petarung yang kedua adalah Wo Jang-ki, seorang penjual organ manusia. Orang yang kerjaannya menyayat pisau ke perut korbannya telah membunuh lebih dari 20 orang dengan tangannya sendiri. Petarung yang selanjutnya adalah Ham Wori. Dia adalah seorang gangster SMA yang ada di Seoul. Gangster yang berada di bawah komplotan yang banyak. Dan dia telah membunuh gangster yang ingin menciduknya. Petarung yang keempat adalah Park Mi. Dia yang sebelumnya pernah berselisih dengan Ham Wori di lapangan. Dihukum seumur hidup dan sudah membunuh 7 orang secara acak. Bahkan ada korban yang belum dipublikasikan. Petarung yang kelima ada Myung Do-man, seorang finalis kejuaraan gulat lengan bertaraf dunia. Tapi karena perjudian dan penggunaan kekerasan, dia akhirnya masuk penjara dan dihukum 5 tahun penjara. Petarung yang keenam adalah Jack. Dia adalah orang asing atau bule yang merupakan seorang pemain UFC yang terkenal dengan kemenangan 28 kali berturut-turut. Menghajar seorang wasit yang menghentikannya dan wasitnya masih koma sampai saat ini. Dan yang menjadi penantang terakhir dari Lee In-gi adalah Shin Suk-do, seorang detektif yang ingin balas dendam atas kekasihnya yang telah dibunuh oleh Lee In-gi. Dia rela masuk penjara untuk menemukan Lee In-gi dan mengikuti pertarungan mematikan yang diadakan di penjara tersebut. Pertarungan pertama pun dimulai. Terlihat yang akan bertarung adalah Shin Suk-do yang akan bertemu dengan Jack yang merupakan atlet UFC. Pertarungan mereka dilaksanakan di dalam kamar sel yang cukup sempit. Pertarungan tersebut akan disiarkan secara langsung dan orang-orang bisa melihat siaran tersebut menggunakan virtual reality yang tentu saja akan terasa begitu nyata di depan mata mereka. Mereka juga bisa bertaruh menentukan siapa pemenangnya dari pertarungan tersebut. Di tengah pertarungan Shin Suk-do dan Jack, tiba-tiba Lee In-gi memegangi Shin Suk-do dan mengganggu pertarungan Shin Suk-do. Namun hasil akhirnya tetap Shin Suk-do yang menjadi pemenangnya. Di bagian penjara yang lain, pertarungan antara Wo Jang-ki dan Ma Gang-do. Kali ini mereka bertarung di lorong jalan penjara yang telah diberi pembatas dengan kawat besi. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Wo Jang-ki dengan cara menendang burung milik Ma Gang-do. Shin Suk-do yang telah selesai bertarung tengah berada di sel miliknya. Walaupun menang atas Jack, dia sepertinya menderita sakit yang cukup serius. Saat itulah kenangan tentang kekasihnya mulai muncul. Dialah Tae-hee, seorang wanita cantik yang merupakan kekasih Shin Suk-do. Wanita yang menjadi alasan Shin Suk-do melakukan pertarungan tersebut. Wanita cantik yang kini telah mati karena dibunuh oleh Lee In-gi. Shin Suk-do yang sekarat pun akhirnya diperiksa oleh dokter cantik. Saat dokter tersebut pergi, dia mendapatkan kertas pesan dari lawan selanjutnya, yaitu Wo Jang-ki. Dalam pesan tersebut, Wo Jang-ki ingin berbicara dengannya sebelum bertanding. Wo Jang-ki ternyata bermaksud meminta bantuan. Dia akan sengaja mengalah dan dia ingin nantinya ketika Shin Suk-do mengalahkan Lee In-gi, dia mau bertemu dengan anaknya. Wo Jang-ki takkan bisa hidup lama karena dia terkena kanker. Shin Suk-do yang kembali ke selnya ketika lewat di sel Lee In-gi, tiba-tiba Lee In-gi mengatakan bahwa dia mengingat kekasih Shin Suk-do, wanita yang dia bunuh, dan mengatakan itu bukan salahnya. Dia hanya melakukan pekerjaan. Shin Suk-do pun murka, tapi dihalangi oleh para sipir yang ada di situ. Ketika para tahanan mandi, Lee In-gi kembali memprovokasi Shin Suk-do. Shin Suk-do yang murka hampir menusuk leher Lee In-gi dengan sikat gigi, tapi akhirnya dihentikan sipir yang bertugas. Pertarungan pertama Lee In-gi dimulai. Dia bertarung dengan Myung Do-man, seorang pegulat
yang memiliki badan paling besar di antara semua petarung yang ada di penjara. Mereka berdua bertarung di arena kamar sel yang cukup sempit. Secara kekuatan sebenarnya Lee In-gi kalah kuat, tapi dia menggunakan kemampuan cerdiknya dan berhasil mematahkan kaki Myung Do-man. Lee In-gi akhirnya menang melawan makhluk besar tersebut. Orang yang di awal film pernah berselisih di awal lapangan pun dipertemukan. Yap, Han Wori yang seorang gangster SMA dengan Park Mi, psikopat yang membunuh 7 orang secara acak. Pertarungan berjalan sengit, tapi Park Mi dengan psikopatnya menggigit kuping Han Wori dan menikmati darah yang mengalir. Pertarungannya pun dimenangkan oleh Park Mi yang psikopat. Pertarungan babak selanjutnya adalah sang pemeran utama Shin Suk-do dengan orang yang sempat meminta bantuan untuk menemui anaknya Woo Jang-ki. Woo Jang-ki yang katanya akan mengalah rupanya berbeda ketika pertarungan. Bahkan dia memukul Shin Suk-do saat Shin Suk-do mengira Woo Jang-ki sudah mengaku kalah. Walaupun pada akhirnya tetap dimenangkan Shin Suk-do. Setelah kemenangan Park Mi, psikopat tersebut bertemu dengan Lee In-gi, orang yang dianggap paling kuat di penjara tersebut. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, Lee In-gi terlihat memenangkan pertarungan kali ini dengan cukup mudah. Bahkan dia sepertinya sampai kelepasan membunuh Park Mi. Saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Final pun akan segera dimulai, di mana akan dipertemukannya tokoh utama kita, Shin Suk-do, dengan antagonis utama dalam film ini, Lee In-gi. Dalam laga final, akan ada sedikit peraturan yang berbeda. Mereka akan dirantai kakinya dan dihubungkan satu sama lain. Mereka harus saling menarik sampai sisi luar untuk mengambil pisau dan menggunakan pisau itu untuk mengiris tendon kaki lawan. Mereka yang berhasil memotong kaki lawan akan menjadi pemenangnya. Sebelum pertandingan mereka dimulai, mereka makan bersama di suatu ruangan. Tiba-tiba, Shin Suk-do ingat tentang kekasihnya. Ingat hari di mana dia berpapasan dengan Lee In-gi untuk pertama kalinya dan menemukan kekasih bahkan bayi yang dikandungnya ikut meninggal. Lee In-gi kembali memprovokasi Shin Suk-do. Shin Suk-do yang murka langsung menghajar Lee In-gi. Pertarungan pun dimulai. Kepala penjara yang tidak bisa menghentikan mereka akhirnya memilih merekam mereka dan pertarungan final pun terjadi. Pertarungan mereka sangat sengit, namun kalian pasti sudah tahu siapa pemenangnya. Yap, karena dalam film ini Shin Suk-do adalah tokoh utama, dia akhirnya berhasil menang dan memotong tendon kaki Lee In-gi. Dan dia berhasil membalaskan dendam atas kematian sang kekasih. Film ini pun berakhir dengan kesuksesan Shin Suk-do membalas dendam. Walau akhirnya, sepertinya Shin Suk-do tidak membunuh Lee In-gi, hanya membuat Lee In-gi menjadi cacat. Secara keseluruhan, film ini memiliki tema yang menarik dan mempunyai jalan cerita yang cukup bagus. Tapi, menurut saya dalam adegan pertarungan, mereka masih sangat kelihatan kaku. Dan bahkan kelihatan bahwa para pemain tidak kena saat mereka saling memukul. Mungkin penggunaan efek suara dalam pertarungan pun berpengaruh. Dan juga untuk sebuah film bertema penjara, latar penjaranya pun cukup sepi untuk bisa dikatakan sebagai penjara. Terlihat sekali penggunaan pemain yang sangat sedikit untuk pembuatan sebuah film. Sekian dari Enam Besar. Thank you. This